Ini bisa ya? Ada nggak? Halo, good morning. Kok good morning sih? Kemarin tuh kita ini dulu telling time ya. Telling the time. Oke. Ada yang udah ini nggak? Ada yang udah ngerjain semuanya? Kita bahas yang telling the time. Oke. Udah pada ngerjain belum kalian? Udah dong, kan aku murid teladan. Iya. Yang lainnya pada kemana ini? Udah pada masuk belum semuanya? Melan katanya hari ini nggak masuk. Unu masuk nggak ya? Oke, kita mulai aja ya. Bentar lagi juga paling mereka masuk. Udah mau 6 menit. Oke, good night class. Good night everyone. Oh, how you doing? Good night, Miss. Night. How you doing? Kalau aku nanya how you doing itu apa kabar kalian? I'm sedang bucin. Apa arti bucin? Apa bahasa Inggris bucin? Falling in love. Fall in love. Oke. Yang lain, how is your weekend? I think everyone is busy, right? Like busy with work because we are have many things to do in the weekend. Okay, I want you guys to let me know about the homework I gave to you last week around about on Friday, right? Is everyone does your homework? Ada ngerjain? Yang nggak ngerjain PR dihukum. Iya, ini yang nggak kirim ke WhatsApp kayaknya harus dihukum ya. Okay, first of all, I just wanna telling you about yang udah ngasih ke aku udah cek ya semuanya. Itu udah bagus, kalian udah, apalagi Sukma. Sukma itu sampai ngeprint out kertasnya, dikerjain sendiri kertasnya. It's very good job for you. Thank you so much for appreciate your homework that I give to you. And now I wanna from ini ada siapa aja sih? Ada Jeng Rika juga udah ngerjain ya paling awal. Ibu Sulastri kenapa tidak ngerjain Ibu? Ibu Sulastri. Kok pada diem semuanya? Tolong dijawab. Kalian pada bisu. Maaf Babu, namanya juga Babu ya kan?
Guys, siapa ya itu yang ngomong? Malini ya? Kalian jangan ini ya kalau ngomong apa masalah babu atau segala macam, jangan suka merendahkan diri sendiri ya. Ya kita kerja aja gitu. Even ya emang kita babu, but you have to self respect, okay? Di kelas aku tuh aku nggak suka orang-orang yang selalu merendahkan diri mereka. Even ya emang kita babu, but it's just not like something really pekerjaan yang rendah gitu. It's not let you down, right? Oke, back to the ini aku mau ngasih yang nomor 1, number 1, it is 6 o'clock, right? Kenapa 6 o'clock? Ada yang bisa jawab? Dibuka aja itunya, dibuka aja mic-nya. Six o'clock, and then yang nomor 2, 10 o'clock, right? Yang nomor 3, 5 o'clock. Oke. Yang nomor 4 itu berapa? Siapa yang ngomong? Yang nomor 4 itu berapa? Half? Yap. Yang nomor 5, 12 berapa itu? Berapa? 12 o'clock. Iya kan? 12 sama nomor 5. 12:30. Itu 12:30. Itu siapa yang bilang 12 o'clock? It's past 1. It is? It's half past 1. Yes. 1:30. Alright. Alright. Number 6. 11. 11 o'clock. Alright. And number 7. 8. Okay. Nah, ini baru yang nomor selanjutnya. 1 o'clock. 1 o'clock. Alright. Yang selanjutnya? 5:30. Yes, exactly right, correct. And the last one? 7:07. Ya. Jadi yang masih diingatkan yang kalau pas itu berarti apa? Lewat. Lebih, lewat. Nah, kalau to? Kurang. Oke. Mengerti ya soal waktu? Ada orang yang they even didn't know how to telling the time in Indonesia for this analog time, you know? Ada orang yang enggak. Ini tuh kita bacanya analog ya. Ini tuh disebutnya ada analog, ada digital. Jadi ini tuh analog. Nah, kita kan udah belajar telling time. Jadi nanti next kalau misalkan ada kita, you have a conversation with someone, maybe foreigner or your boss. Some people in Taiwan, they are speaking in English as well. So you have to improve your English, as I always telling you every time. Okay, keep it up and just always practice. Alright? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang ini udah pasti tahu lah ya. Yang it's 5 o'clock.
yang selanjutnya. Jadi, selling the time udah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Berarti kita mm. Jadi kalau misalkan Miss bilang, oke, nanti misal hari next Friday this week, what time we usually have class? Kalau di Hong Kong 10 o'clock. 10 Yeah, o'clock. 10 o'clock. Even Indonesia, because Sulastri, Jenggrika, Malini, we have the same time. But how about in Indonesia? While we have usually having a Zoom meeting for our class, English class. Ulangi nih, ulangi. Aduh, maksudnya tuh mulai jam berapa gitu ya? Yeah. It's 9 o'clock. Yeah. Terus ada satu lagi, kalau misalkan di bahasa Inggris itu kan suka ada lihat nggak yang 5 AM or PM? Yes. Nah, Post meridian and apa? Apa? Post meridian and ante meridian. Ya, kalau ante meridian itu berarti pagi-pagi, ya. Kalau PM itu post meridian berarti malam hari. Nah, aku mau tanya, kalau jam 2 pagi itu AM atau PM? AM. No. AM. PM, ya. Karena dia sudah memasuki Jadi apa sih kalau orang Amerika, British gitu tuh mereka bilangnya EM itu ketika si matahari sudah terbenam. Berarti kan masih, walaupun misal apa namanya, kelihatannya masih udah gelap ya, tapi dia masuknya ke pas mau paginya gitu. Kayak misalkan kita mau tahajud jam 3 pagi, ya kan? Berarti itu jam 2 pagi itu masuknya IM. Nah, kalau misalkan PM itu sore, jam 2 sore. Jadi, kan ada yang suka nulis 2 IM, kalau PM itu mereka ditulisnya 14. Jadi, after 12, 13, 14 itu mereka selalu tulisnya udah pasti PM. Paham? Jadi kadang mereka nggak masukin 2 AM, 2 PM. Kayak jarang banget gitu. Apalagi kalau misalkan kalian suka nonton HBO nggak? Atau di HBO, Disney, kayak gitu kan suka ada iklan tuh. Nah, mereka suka masukinnya tuh like 8 PM. Itu tuh atau 20 PM. Itu tuh nunjukin waktu biar ada perbedaan gitu. Nah, kalau misalkan 20 PM itu berarti malam kan? Karena kan udah ditambah, misalnya 12 ditambah 8 berapa? 20 kan? Berarti itu tuh berarti itu masuknya ke jam 8 malam. Tapi kalau misalkan pagi pasti IM. Oke, paham ya? Ya kalau misalkan kalian pengen lebih apa ya, kayak lebih cepet lah ya. Kalau misalnya bilang, oke, what time we usually have class? Biasa bilang 22 PM atau 10 o'clock. Bisa kayak gitu. Jadi simpelnya kalian aja. Sedapatnya gitu. Nggak ada yang salah, oke? Kecuali kalau misalkan ada yang beda-beda di menit. 30, 45, kayak gitu harus ngikutin yang past to sama quarter sama half kayak gitu. Tergantung jamnya jam berapa ya. Oke? Paham ya?
Jadi sekarang saya mau ngasih vocabulary. Ini tuh audionya udah saya pernah masukin ya. Cuman emang susah, maafkan ya. Itu ada sebenarnya ada audionya. Tuh, tapi nggak bisa dimasukin. Ada nggak? Iya, diklik aja tuh malah kayak gini. Nggak apa-apa lah. Nanti kita coba, nanti aku coba upgrade lagi ya di Zoom-nya masalah audio. Oke, kita masuk ke vocabulary. Vocabulary yang mungkin nanti setelah vocabulary masih banyak sih, vocabulary tuh banyak banget ya. Cuman ini kita, jadi aku nanti mau selipin misal abis vocabulary biar kaliannya nggak boring. Nanti aku masukin misal idiom. Tahu kan idiom sekarang artinya apa? Ada yang tahu? Idiom itu artinya hiasan kata yang bukan arti sebenarnya. Oke? Idiom itu adalah hiasan kata yang bukan arti sebenarnya. Misal contohnya, I'm feeling blue. Perasaanku kayak lagi sedih banget, kayak gitu. Terus ada lagi. Kalau di Indonesia juga, bahasa Indonesia juga ada ya. Contohnya apa coba kalau idiom di bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Kayak misal buah tangan. Bukan berarti tangannya berbuah ya. Buah tangan artinya apa? Oleh-oleh, ya kan? Terus kayak apa lagi Demam coba? panggung. Gimana? Demam panggung. Demam panggung, bukan Demam berarti panggung. bukan berarti si panggungnya lagi demam, ya kan? Nah, kayak gitu-gitu. Idiom di bahasa Inggris juga sama, tapi mungkin untuk kita yang awam, English idiom itu kita jarang make karena emang kita belum belajar banyak, ya kan? Sama sih aku juga. Nah, nanti aku akan ngasih ke kalian beberapa idiom. Jadi aku selipin idiom-idiom kayak lagi di kelas kayak gini, aku selipin. Oke, idiomnya kayak gini gini gini. Nah, kalau ini vocabulary ini bukan idiom. Oke? Ini bukan idiom. Ini lebih kepada vocabulary apa ya? Untuk improve English kalian yang biasanya yang biasa-biasa aja gitu, paham nggak? Misal gini, oke, kalau misalkan saya bilang thank you, kalian akan jawab apa? Ini biasanya ya, yang very familiar sama yang apa sih, kayak umum banget gitu. Kalau misalnya, "Oke, thank you Sukma," atau "Oke, thank you Jengrika," kalian pasti jawabnya apa? You're welcome, right? Oke. Nah, ini tuh vocabulary akan saya ajarkan kepada kalian, di mana kalian kalau misalkan ini contoh aja ya, contoh. Aku bilang makasih, thank you, jawabannya dan terima kasih itu, thank you itu bukan cuma thank you aja, masih banyak lagi. Nah, itu vocabulary itu yang akan aku ajarkan untuk bisa kalian improve English, terus kayak pembicaraan kalian tuh like a native speaker, kayak gitu. Misal aku bilang thank you, kalian tuh jawab kayak casual aja ya ini. Don't mention it. Don't mention it. Jadi kayak misal, ataupun misal aku bilang thank you. My pleasure bisa, itu bagus banget. Apalagi selain you're welcome. Coba, itu banyak lagi loh, banyak banget. Kalau thank you, no problem, itu bisa nggak, Miss? No problem bisa. No problem itu mungkin untuk lebih ke sesama temen ya. Like
Oh, like I'm with you. lebih. Melan, Oh, thank you, no problem. oh, Like this. oh. Tapi kalau misalkan untuk ke guru atau ke orang yang lebih kayak sedikit di antara kita bisa bilang anytime, anytime miss, kayak gitu. Kayak ya Oh, sama-sama tapi kayak ya udahlah gitu. Karena kalau misalkan boring nggak sih kalau setiap kali kita bilang thank you jawabannya you're welcome. Kayak boring kan, kayak aduh itu lagi. Nah, makanya kenapa kita belajar, kita berarti pengen ningkatin vocabulary kita. Betul? Ya sama sih, aku juga masih belajar. Jadi kayak reminder juga buat aku gitu. Nah, atau misal ya banyak lah, nanti kita bahas lagi ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? yes. Oke. Nah, sekarang coba ditulis dulu. Ini nanti aku akan memperdengarkan bacaannya kayak gimana dari aku ya. Karena ini benar-benar nggak bisa diklik tuh. Susah Mau pamer, audio. pamer udah dateng mau pamer. Gimana? Lili mau pamer udah dateng mau pamer. Ini Ibu Melan dibuka ya kameranya. Oke. Here's our first vocabulary for today. Listen to me carefully, okay? Listen. Solidity. Solidity. Gitu. Solidity. Dari awal nih. Dari awal nih. Oke. Solidity. Solidity. Ya, solidity. Solidity. Oke, ini artinya showing no strong emotion or feelings. Orang Showing no strong emotions or feelings. Aku mau ngebahas vocabulary ini secara singkat tapi jelas ya, biar kalian paham betul gitu. Artinya apa, oke? Alright. Showing no strong emotion or feeling itu dia tuh tidak bisa, bukan tidak bisa ya. Orang yang seseorang yang nggak punya emosi yang kuat atau perasaan yang kuat gitu. Kayak datar gitu. Ya udah sih gitu, kayak ya udah. Paham nggak? Dengan kata lain, has no feeling, you know, like someone who has no emotion. Kayak gitu. Orang-orang yang lempeng gitu kalau bahasa Sundanya, orang yang lurus aja gitu. Nah, itu ada di bawahnya contohnya, examples. Number 1, his solidity impressed everyone during the crisis. Udah dicatat? Oke. Dan tahu artinya apa? Yang pertama, his solidity impressed everyone during the crisis. Ya intinya masa setuju dengan siapapun dalam keadaan genting. Kalau bahasa Inggris nggak boleh ada intinya ya. Kalian selama ini pasti selalu berbicara, ngobrol itu, yang penting dia ngerti, aku ngerti, ya kan? Tapi kalian tidak bisa memahami atau mengerti seluruh kalimatnya. Paham nggak? Bener nggak?
Selama ini kan kita kalau misalkan Oh. ngobrol, ya udahlah yang penting ngerti, "Oh iya paham." Tapi kalian nggak ngerti every part, every words of these sentences, what is the meaning? What's the point? Kalau kalau misalkan kalian belajar cuman kayak, oke pada intinya, ya udah nggak usah belajar, alright? Oke bukan berarti, harus per kata ya, tapi minimal kalian tahu the point of a whole sentences. Impress tuh artinya apa? Impress. Mengesankan kan sih? Ekspresi. Ekspresi ya? Oh, no. Mengesankan. Mengesankan. Impression. Bisa, tapi lebih membuat kagum. Ada yang membuat kagum, ada juga yang ya bisa mengesankan orang, mengesankan semua orang gitu. Tapi kalau di sini maksudnya kayak, emosi dia, his itu kan, kata kerja ketiga. His berarti kan dia laki-laki ya. Emosi dia mengesankan atau membuat kagum semua orang ketika sedang berada dalam keadaan genting atau krisis. Crisis itu kan bahasa Indonesianya juga ada ya, krisis. Tapi lebih ke, ini tuh krisis tuh bisa keadaannya tuh bisa dalam keadaan yang gentingnya tuh mungkin ini tuh dalam keadaan genting misal apa, pandemi, ya kan? Atau genting dalam keadaan politik, kayak gitu. Oke? Guys, ini nanti kalau misalkan end Zoom, kalian langsung masuk lagi ya. Biasa, maafkan.